Sebelumnya Fake. apaan tau nggak fake friend? Tahu. Apa? Teman gaul. Teman bohong. Teman palsu. Yes, benar teman palsu. Sebelumnya aku mau tanya di sini ada yang nggak punya teman? Boleh angkat tangan. Yang nggak punya teman? Oh. Yang nggak punya teman? Boleh angkat tangan. Ryan nggak punya teman. Boleh angkat tangan kan? Oke. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang di sini? Siapa yang di sini yang belum pernah dikhianatin sama temennya? Boleh angkat tangan loh. Yang belum pernah dikhianatin? Belum pernah semuanya? Yang belum pernah angkat tangan. Yang belum pernah. Weh. Berarti Temennya dia lo kecil-kecil kan? Pegang temennya di bawah yang anak. Oke. Jadi semua pernah dikhianatin. Kayak terus pernah Apa? dikhianatin sama temennya? Tahu. Kau nggak tahu berarti angkat tangan dong kalau nggak pernah. Pernah nggak? Pernah ya. Kamu pernah nggak? Katanya tadi udah lama. Gak langsung kita pernah nggak jawabannya? Kenapa nggak angkat tangan? Enggak tahu. Itu temen-temenmu baik semua ya? Kenapa kamu? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti nggak temennya baik-baik. Nggak ada yang dua muka gitu. Nggak ada yang Rasanya nak pertemanan laki-laki tidak dapat perempuan. yang pernah dikhianatin siapa ya? Temen apa? Temen apa? SD, SMP, SMA? SMP, SD pernah kan? Iya kak. Itu ya. Terus pertanyaan yang terakhir, siapa yang di sini yang merasa bahwa dirinya sudah menjadi teman yang baik? Yang sudah merasa dirinya sudah menjadi teman yang baik sebelumnya? Kalau kamu ciri-ciri ya. Belum. Kamu gimana? Buat temen kamu udah merasa baik nggak sama temen kamu? Baik. Waktu baiknya yang udah cukup baik, yang orang udah cukup baik sama teman. Wes. Jangan apa? Apa? Kamu pernah melakukan apa untuk teman kamu? Lagi. Apa berbagi? Berbagi apa itu? Lagi opo. Oh, itu teman kamu. Berai teman kamu, berai. Ada dianggap lah. Udah berbagi apa? Berbagi apa? Makanan. Makanan. Aja. Udah merasa lebih baik kan untuk temennya. Apa yang pernah kamu lakuin sama temen kamu? Ngorbanin apa kayak mati lah. Pakai jam. Oh, kamu sering ngorbanin temen kamu di sekolah. Buat apa tuh? Buat ML-an? Enggak pernah. Buat mainin apa? Coba. Sembarang. Terus. Kamu udah merasa baik nggak sama temen kamu? Iya sering gitu. Kenapa? Tahu. Temen kamu kan baik, kamu harus main futsal, iya kan? Mungkin kamu baik karena udah nggak nggolin di gawang temen kamu gitu. Gimana? Soalnya gimana? Skip. Berarti yang anak-anak merasa dirinya kurang baik ya sama temennya? Kurang sempurna. Oke, kalau gitu kita buka ya, buka HP-nya di Amsal 18 ayat kedua. Kan kita buka ono. Wah, dari situ Di Google ada, di Google. Cek aja. Amsal 18 ayat 24. Ya, Amsal 18 ayat 24. Kalau nggak ada paketan bisa minta Mas Guci. Amsal 18 ayat 24. Saya nggak punya paketan. 18. Ibu offering. Kok saya polisi kayak Amsal 18 ayat 24 polisi. Polisi Afrika itu polisi Afrika. Udah ketemu? Nah. Itu sudah? Yo. Amsal udah? Udah. Wih, gak iso deh. Amsal 18 ayat 24. Udah? Nikah udah? Suara udah? Udah? Oke, kita ada baca sama-sama ya. Yang nggak baca bakal baca sendiri nanti. 1,
2, 3. Ada teman yang merasakan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Terus tadi enggak kedengeran suaranya Baca. enggak diulangi. Baca. Diulangi. Ayo. Tidak Diulangi. diulang. Dengerin kali terus. Tuh, jadi Tadi enggak kedengeran suaranya. baca. Sekali lagi ya. Yang nggak dengar suaranya nanti baca sendiri. 1, 2, 3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Oke, makasih ya. Ini bacanya emang slow-mo ya. Emang slow-mo ya. Ikutin ketuanya. Oh, ikutin caponya. Ya, Caponya kenapa? Bener. Terus ada pertanyaan lagi. Ada yang bisa hitung nggak? Jumlah teman kalian sepanjang hidup kalian itu berapa? Hah? Semua tak temenin Kak. Mau ngaku awal MPLS. Kalian sekarang berapa sih? Umur berapa? 14. Oh, 235. Oh iya. Bisa kita ya. Selama 14 tahun ini kamu punya jumlah teman berapa? Banyak. Hanya ada yang bisa hitung nggak? Ada yang bisa hitung? Aku bisa. 1, 2, 3, 12 kali 5 itu dari mana aja? Rumah, gereja, sekolah, gimana? Sampai orang tua. Banyak ya. Kamu enak kayak gitu? Emang kayak gitu di Aku 1000 dari kontak. Aku bentar. kontak apa itu? Kontak WA ya? Oke, ada yang lain lagi. Aku 1198. Itu apa followers itu? Bukan. Kontak. Orang-orang gitu ya? Tapi ada yang nggak aktif tapi ya? Nggak ada aktif Yang semua. nol. Yang biasanya apa? Oh, sekarang ya. Apa? Ya gitu. Gimana Petrus? Berapa? Kalian bisa hitung nggak? Bisa. Nggak bisa. Banyak banget ya. Ya. Menurut kalian followers IG itu termasuk teman nggak? Iya, teman-teman. Oh iya, benar. Teman kalau aku kenal. Followers. Beda. Kalau misal followers itu bisa diambil teman kalau kita kenal. Kalau misal nggak kenal, Followers itu 191. 191 itu kenal semua. Enggak. Kamu TikTok benar. Oh, itu lebih banyak ya. Banyak ya. Apalagi ada yang punya Twitter gini. TikTok. Twitter. Nggak ada yang punya. YouTube sekalian YouTube. Jadi nggak ada yang bisa ya. TikTok 181. Terus teman semua. Kamu deh minta Jadi bener ya di sini kalau misal followers IG maupun WA akun, kalau misal kalian nggak pernah komunikasi sama orang itu, kita nggak bisa anggap dia teman. Kita anggapnya ya hanya sekedar kenalan. Kenalan sama teman itu beda ya sebenarnya. Terus ada yang ngatain itu namanya Robin Dunbar. Dia itu meneliti di tahun 90. Dia tuh meneliti hubungan. Jadi dengerin dulu ya. Dia meneliti hubungan antara ukuran otak seorang dengan ukuran kemampuan kelompok pertemanannya. Jadi kesimpulannya, manusia itu bisa menjalin hubungan itu maksimal 150 orang saja. Di antaranya 5 itu teman baik, 10 adalah teman dekat, 35-nya itu kenalan, dan 100 di antaranya adalah kontak tambahan. Bener nggak? Bener nggak? Kalian punya teman baik berapa deh? Terus berapa teman baiknya? Banyak. Duh, itu bukan teman baik. Teman baik ada berapa? Teman 1, dua, Kak. Berapa? Banyak lah. 2. Budaya berapa? Banyak lah. Anak kecil-kecil Gaby berapa teman baiknya? Aduh, 4. Oke, Yovela. Oh, teman baik. Temen yang deket sahabat berapa sahabat? 5. Sahabat berapa? 5. Fiona. 2. Mika berapa Mika? Teman baik. Ada. Jadi nggak ada teman baik ya. Sahabat Ada berapa? teman baik cuma tapi nggak bisa dideskripsikan. Berapa?
juga menyebabkan kalah. Jangan dong, Bang. Boleh ada skipnya mau sini. Kamu main apa, guys? Kamu main apa? Vampire. Ya. Main. Siapa yang main game waktu Winda main? Hah? Maksudnya Winda main apa, kalian main itu? Enggak. Winda. Ya, Winda. Kayak misal Winda main ini, kalian juga main ini. Jadi ngikutin Winda aja. Ada kayak gitu nggak? Nggak ada. Berarti nggak ada yang promo kayak gitu ya? Nggak ada di sini. Dia berdua. Jadi mungkin teman baik itu emang cuma 5, 3, apa 2, cuma punya satu aja teman baik. Terus sisanya tuh ya cuma teman dan kenalan gitu. Siapa kak satu kak? Benar, teman baik kakak aja yang di belakang. Teman berantem. Iya teman. Teman baik. Jangan gitu deh, kita balik ke topiknya. Terus seperti yang kita udah baca tadi ya, misal ada 2 tipe teman. Ada yang inget nggak tadi dia misal ada Salah. dia apa yo? Dibuka dulu. Ayo. Apa? Pari sama benar satunya siapa? Kecelakaan. Ya benar, teman yang membawa kecelakaan dan teman yang istilahnya sahabat kalian yang bisa lebih dari saudara atau bisa lebih karib. Terus pertanyaannya, apa yang membedakan dari 2 tipe itu tadi? Ada yang bisa jawab? Misalnya. Ya benar. Misalnya, oke. Ada lagi? Perbuatannya. Sifatnya. Orangnya. Orang. Oke. Terus Mas Vicky? Nggak tahu. Brian apa? Ini apa enggak? Bajunya. Ini 2 tipe orang ya, bukan ciri-ciri manusia. 2 tipe orang, tapi yang benar itu adalah kualitas hubungan yang dijalinnya. Kualitas hubungan ya. Sifat kuasa. Iya benar. Kualitas hubungan yang dijalinnya. Jadi teman yang mendatangkan kecelakaan itu tidak menganggap relasi pertemanannya itu sebagai sesuatu yang penting, sehingga ia mudah mencoreng pertemanannya sebagai alasan. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kayak ciri-ciri teman yang mendatangkan kecelakaan itu gimana? Rasis ya benar. Rasis. Apa ya? Apa yuk? Mengajak kita untuk benci orang. Oke benar. Terus filsafat apa? Teman yang mendatangkan kecelakaan itu? Mungkin ngedar. Iya benar. Ngedar. Terus filsafat. Ya apa kok kan tanya lagi? Apa? Yovela apa? Teman yang mendatangkan kecelakaan. Masuk gimana? Lu masuk biar apa? Biar udah pede itu bener ya. Siapa yang masuk nih? Pembuli ya. Di sini yang masuk buat udah pede itu teman yang mendatangkan kecelakaan loh ya. Siapa yang pernah masuk? Siapa yang jadi masuk pede? Kayak Kamu kan pede kan? Gak usah oh gitu. Jangan terus sama Brian ya. Tapi dia oh iya. Oh iya. Jangan jelas temennya buat gak pede. Boleh. Nanti kalau ada temenin gimana? Gak ada temen. Temennya dia itu satu kampung kecil-kecil semua. Ini saya anak kecil-kecil itu di bawah mau semua ke sana diajak mancing. Oh iya. Dia itu di pos. Oh nggak di mancing sampai terus. Enggak. Mancing. Oh kemarin kamu suka. Enggak. Oke. Tapi sebaliknya seorang sahabat sejati itu menganggap persahabatannya itu sebagai sesuatu yang berharga, benar, sebagai saudara. Karena itu ia akan mengasihi sahabatnya itu melebihi saudaranya sendiri, bahkan menganggap sahabatnya itu seperti keluarganya sendiri. Baginya ada kualitas relasi yang berharga sehingga patut diperjuangkan. Jadi contohnya, kalian udah sahabatan sama dia dari SD kelas
kelas 1. Terus tiba-tiba beda sekolah SMP. Tapi karena sahabat kalian ini menganggap kalian itu adalah suatu hal yang berharga, satu hal yang dia saudara, udah jadi saudara aku. Jadi meskipun kita beda sekolah, dia akan nyemakin waktu buat kalian buat kayak ngobrol bareng, ketemuan bareng, kayak abis pulang sekolah jalan yuk kemana kayak gitu. Itu adalah jadi satu sahabat yang bisa dianggap dia adalah sahabat kalian buat kalian kayak gitu. Terus kakak pengen kita juga buka lagi ayat di KB-nya. Seru banget kayaknya habis KB. Di Amsal 17 ayat 17. Brian buat baca kayak Amsal 17 ayat 17. Pak Polisi. Jawab. Yang bener biar semuanya tahu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam Itu kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Iya, ini. Iya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, yang kedua dibuka lagi di 1 Yohanes 4 ayat 7. Kenapa Kak? 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 pasal 4 ayat 7. Mas Puji dibacain. Puji. Maka datanglah seorang perempuan. Bentar. 1 Yohanes. 1 Yohanes ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menemui. Bukan itu nggak sih? Bukan. Saudara. Iya, saudara-saudara. Marilah kita saling mengasihi kan ya? Balik. Iya. Iya kan? Iya. 1 Yohanes. Pakai 1 Yohanes. Oke, 1 Yohanes 4 Ayat 7. ayat 7. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Oke, amin. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi dalam menjalin hubungan pertemanan itu sangat penting dalam elemen hidup kita. Karena kita apa? Makhluk sosial. Jadi butuh teman ya. Butuh banget teman. Gak mungkin kita bakal sendiri, meskipun sendirinya orang itu kan pasti ngegame kan. Dan pasti itu punya pertemanan. Jadi gak bisa lepas dari pertemanan itu. Jadi pasti nggak mungkin ada satu orang yang nggak punya teman sama sekali kayak gitu. Tapi kita juga harus bisa milih teman yang baik dan enggak ya. Kan sebentar lagi kalian mau SMA, yang kelas 1 mau kelas 9, yang kelas 9 mau SMA. Kalau misalnya udah lulus SMA itu pertemanannya udah luas banget. Kalian bakal agak shock kalau misalnya kalian masuk SMA. Karena seluas itu banyak teman-teman yang nakal, bahkan ada misal ada yang mengedar, ada yang memabukkan, ada yang minum pil atau sebagainya. Itu banyak kalian jumpai di SMA maupun SMK. Jadi kalau ada pesan buat kalian, buat hati-hati milih teman. Hati-hati ya. Kalau di SMA SMK itu yang paling nakal itu di ekskul core-nya. Core itu isinya cowok-cowok doang. Bahkan kalau cewek juga nakal. Jadi kalian kalau bisa hindari, hati-hati lah istilahnya. Ya emang nggak semuanya itu nakal sih, tapi sebaiknya kita kan bisa berjaga-jaga buat hati-hati. Jadi Jangan terbawa arus. ya lingkungan di SMA itu beneran seluas itu. Jadi kalian bakal banyak nemuin segala macam orang. Kayak kalian mungkin di SMA ada nemuin 2 macam tipe orang, tapi di SMA bisa 10, bisa 20, banyak banget. Dan nggak semua teman di SMA itu bisa dijadikan teman baik ya. Sampai sekarang kakak pun di SMA ini masih belum bisa nemuin teman baik. Kakak itu ya di SD gitu. Jadi kayak nggak ada bisa yang istilahnya frekuensi. Jadi susah buat cari teman baik. Jadi beruntung kalau kalian sampai sekarang masih ada teman baik, karena teman
teman baik itu bisa dibawa sampai kalian kuliah ataupun kalian besar. Jadi jaga-jaga teman baik kalian. Jadi susah buat cari teman baik karena itu kalian harus jaga teman baik kalian. Oke Brian, Ya. cari teman baik ya, jangan temenan sama Nanti bocil kalau bocil tidak ya. SMA, nanti SMA Iya, sama bocil ya. Iya kalau apa mas, kamu teman sama itu jangan teman sama yang teman-teman yang Apalagi nakal. kamu SMA jadi cakep kan. Wis, Boga. jangan gitu nanti SMA dia lebih tinggi dari kamu loh gimana? Jangan kayak gitu. Kau ya sama temen susu tiap hari hello ya, tiap hello ya. Bisa Brian, sorry. Mirip gak sih? Iya. Mirip. Kita juga, kalian tahu nggak ciri-ciri temen yang bawa kecelakaan itu gimana? Yang pertama, ada yang tahu nggak? Rokok. Iya benar rokok. Membawa kita ke Harus. membawa kita Harus. arus yang salah. Iya, ada yang salah. Ciri-cirinya tuh kayak ini, kakak sebutin ya. Inkosintesis. Ada yang tahu nggak inkosintesis itu apa? Inkosintesis. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak inkosintesis itu apa? Itu adalah mereka yang butuh kalian, mereka yang hadir waktu mereka butuh kalian. Itu adalah teman yang membawa. Jadi inkosintesis itu adalah mereka yang hadir saat membutuhkan sesuatu pada kalian, tapi menghilang waktu kalian tuh butuh dia, kayak gitu. Jadi Banyak pak. banyak ya yang Banyak gitu. SMP juga. Iya. Yang kedua itu adalah keberpihakan. Jadi maksudnya keberpihakan ini kayak gini contohnya. Kalian cerita deh, misal, aku habis dimarahin sama mama aku. Terus yang teman kalian ini, karena dia tuh berpihakan, dia nggak mau, halah kamu dimarahin kayak gitu, aku juga pernah dimarahin kayak gini. Jadi dia lebih mentingin dirinya dia sendiri. Kayak apa-apa tuh yang diceritain dirinya dia sendiri. Kayak itu nggak sih? Kayak gede gak sih kayak gitu kayak iya kan. Jadi jangan berteman sama orang gitu ya. Terus yang ketiga sombong punya pacar ganteng, kayak disombongin terus gitu, dipamerin. Ada yang di sini ada. Sombong ganteng, merasa dirinya cakep, semuanya jadi rayu. Siapa yo? Vino. Petrus gak sih? Oh iya. Siapa? Jangan gitu ya. Meskipun merasa dirinya memang berlebihan, cantik, ganteng, tapi jangan sekali-sekali buat ngasih harapan ke orang lain. Itu sakit gitu guys. Ini kenapa? Oke, berarti topik terus yang suka pamer, terus suka bohong. Apa yang suka bohong? Ini Kak. Iya. Bohong apa? Ini Masa ada bohong. lanjut berarti dua-duanya. Suka bohong nggak siapa sama temennya. Saya nggak suka bohong. Katanya di mana dulu pada di mana. Iya, ya kayak gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu, Brian. Terus bohongin temennya keluar sama Yusafat tapi Brian keluar sama Pacarnya. Oh, bohongin mamanya gitu ya. Sering gak sih lo kayak pas gini kayaknya sering deh. Iya nggak sih? Enggak ya. Brian tadi keluar sama Kesya. Oh iya. Oh gitu. Astaga. Yang kedua kita lanjut ya. Ciri teman yang baik. Gimana coba? Saat apa nih? Saat kita butuh. Oke, benar. Terus yang kedua, selalu bangga punya kamu. Benar. Somen kelak. Wih, menarik cerita yang baik. Terus apa lagi? Apa? Ayo Mas Suci. Cirinya. Apa? Ciri teman yang baik kan untuk kamu. Kasih mobil. Untuk bukan teman yang
Brian pesek, aku terima nggak apa-apa. Brian nggak pesek, Kak. Oh iya kak. Brian mah Oh, juga. Iya, nggak apa-apa. Gak usah dibenarkan kan kamu. Ya mungkin kayak dia nggak apa-apa deh Brian pendek, tapi aku tetap Enggak akan jadi. gimana? Masih suka sama yang Amel. Suka sama yang beda. Ya mungkin kalau misal Amel siapa deh? Teman kelas ya. Teman kelas Kak. Beda agama ya? Bukan Kak, enggak Ipa. Kalau setiap istirahat ke kantin bareng dibelikan jajan. Kau cemburu ya? Kau cemburu kayaknya. Kamu gak ada jajan Kak. Aduh, ya lanjut. Terus apa lagi? Menyempatkan waktu buat ngobrol, terus curhat, terus dengar yang baik. Terus ini yang paling penting sih, teman yang baik itu selalu menjaga rahasia kalian. Gak boleh tahu. Ya itu baik. Baik semua. Oh nggak baik. Iya. Apa? Buka rahasia kamu semua ya. Coba kalau bongkar ini di kakak bakal simpen kok berarti. Sekarang hari Sabtu. Iya. Nanti malam ini ketemu Ah, sama. di sini ya, di sini ya, di sini ya. Oh, di pantai. Menikmati nanti kalau nggak sore menikmati sunset. Kamu nggak mau mancing yang dekat Delta itu, yang dekat Kalong Selam itu. Ada Delta. Itu disaranin buat sama ayah. Kan udah bener bisa dimasak di rumah. Kasih saran tuh Kalau belajar yang baik dulu Brian. Nanti kalau misalnya udah besar, kamu bisa ngajak abang kemana-mana. Oke, lagi udah selesai kok. Itu ya beberapa kriteria dari true friends sama fake friends itu gimana. Jadi kalian ngerti gimana gambaran ini teman kalian. Jadi hati-hati meskipun masih di SMP, hati-hati pilih teman. Dan sekarang kita harus renungin teman seperti apakah kita buat teman kalian. Jadi apakah kita udah menganggap relasi persahabatan itu adalah satu hal yang berharga? Apakah Brian udah menganggap persahabatannya sama Yosafat itu berharga? Udah. Udah. Gimana terus kalian sama Mas Gici? Udah menganggap dia berharga itu enggak? Mungkin. Oh mungkin. Sok cool ya, sok cool. Ada apa? Juga tuh. Atau jangan-jangan kita udah kayak nganggep semuanya tuh kayak fake friends gitu karena kita udah istilahnya udah pernah dapet perlakuan gak buruk gitu. Ada yang gitu nggak? Ada yang nganggep semuanya kayak kalau semua temen tuh sama aja kayak fake gitu. Ada yang gitu? Mas Puji? Enggak. Berarti ada yang masih percaya ya, ada teman yang baik ya. Ada yang masih percaya ya. Tapi pernah nggak kita nilai diri kita sendiri? Pernah nggak kita menilai diri kita sendiri? Sudahkah kita bertanya, apakah saya sudah menjadi sahabat sejati bagi teman saya? Apakah saya sudah menjadi orang yang baik? Apakah saya sudah menjadi pendengar yang baik sama teman saya? Apakah kita udah pernah menilai itu? Ada yang pernah menilai? Kalau kakak sih belum ya. Kakak ngerasa kakak belum baik gitu, belum jadi pendengar yang baik. Mungkin kalian juga bisa jawab dalam hati kalian, oh iya, aku belum
jadi pendengar yang baik buat Brian. Aku belum jadi pendengar yang baik buat Keisha. Kayak gitu ya, Brian Keisha ya. Bukan sama Amen. Sama Amen. Enggak. Gak boleh beda agama lo Brian, gak apa-apa sama Keisha aja. Enggak, ini anak semua. Ini betul Keisha. Keisha sakit. Orang membui dan sakit. Yuk mari kita sama-sama renungin itu. Apakah kita udah jadi pendengar yang baik, sahabat yang baik? Apakah kita udah jadi teman yang baik buat dia? Oke? Udah sampai namanya nanti ya, kita doa dulu ya. Terima kasih ya semuanya yang dulu yang kakak sampaikan. Maaf kalau misalnya kakak agak menyinggung, maaf ya Brian. Kalau kakak salah kakak. Emang benar Kak? Enggak, Maaf ya. Terima kasih buat Fiona udah jauh-jauh datang. Itu nggak agama. Terima kasih teman-teman juga diajak ya. Kamera terus mana sana? Terus ayo. Ada Wiki. Kenapa? Itu ada Namen. Lah, terus. Dosen Jadi kan bentar. Iya, bentar. Doa dulu, doa dulu. Doa dulu. Mari kita langsung dalam doa ya. Dalam doa yuk. Dan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Semoga firman ini bisa menjadi rema Tuhan, supaya firman ini bisa menjadi pengetahuan Tuhan, supaya kami bisa menjadi teman yang baik dan menurut Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sangat bersyukur dan kasih haleluya, amin. Sebelum itu kita mau bentar, sabar. Ditinggal aja dulu. Mana sih? Sholat ya, kan sholat ya. Wala. Sholat dulu. Aduh.